Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara, negara kita Indonesia ini punya moto yang bagus, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang dicengkram kalau kita melihat patung atau gambar dari Garuda, di pita bawah itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetap satu, beraneka ragam tetap satu. Nah sekarang pertanyaannya, dengan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah 70-an tahun ini kita menggunakan moto itu, sudah bersatukah Indonesia? Timor Leste lepas, Papua sedang mau lepas, Aceh bersiap-siap untuk lepas, Sumatera mau lepas. Inilah moto yang tidak sesuai kalau tidak dihayati dengan Injil. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bahasa Sanskerta, tetapi spirit yang menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ini bukan spirit yang keluar dari Injil. Akhirnya beginilah jadinya, semua berlepasan. Gigi kita pun nanti berlepasan nanti itu, walaupun kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu sekalian,
hari Minggu ini merupakan hari Minggu terakhir masa Paskah kita. Minggu depan kita akan masuk pada minggu biasa, tetapi dimulai dengan Minggu Pentakosta. Dan sekaligus hari Minggu ini adalah hari Minggu komunikasi sedunia, komunikasi sosial. Apa yang bisa kita petik untuk kita bawa ke rumah bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini? Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapanya. Siapa yang didoakan? Kita yang didoakan. Hebat sekali. Baru inilah satu-satunya pemimpin agama yang mendoakan umatnya. Dan mendoakannya itu bukan supaya macam-macam supaya mereka itu hidup bahagia dan segala macam, bukan. Yesus itu mendoakan supaya para pengikutnya yang dibaptis, yang percaya kepada Kristus itu menjadi satu. Persis seperti yang kita dengar dari moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Supaya kita satu. Saudara, satu yang dimaksud Yesus di sini, seragamkah maksudnya? Bukan. Kita ini bukan anak-anak asrama yang semuanya harus seragam, bukan. Yang dimaksud oleh Yesus satu itu, nanti kita dengarkan apa yang dimaksud dengan satu. Dan kemudian dengan satu itu, maka kita akan tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Itulah satu. Dan bila kita tinggal di dalam Yesus dalam kebersatuan itu, maka nampaklah kemuliaan yang sudah diberikan Allah Bapa kepada Yesus itu akan nampak sama juga bagi para pengikutnya. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus akan persis sama dengan kemuliaan yang kita dapatkan asal kita bersatu tinggal di dalam Yesus. Para saudara, Yesus tidak omong-omong dia begitu saja akan diberikan kemuliaan. Bukan. Ini menjadi satu keniscayaan kalau kita mengikuti apa yang disampaikan Yesus kepada kita. Satu itu bukan hal yang gampang. Bapak Ibu sudah merasakan hidup perkawinan Anda itu bisa enggak setiap hari satu antara pasangan atau antara pasangan ini dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya. Itu bukan hal yang gampang. Satu itu bukan sesuatu barang yang sudah jadi, tapi harus diupayakan, diusahakan. Nah, para saudara, besar sekali kemuliaan yang akan kita terima kalau kita menghidupi apa yang disampaikan Yesus pada hari ini kepada kita. Besar sekali. Ganjarannya adalah kemuliaan seperti yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Nah, para saudara, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia tetap tidak bisa satu dengan masyarakatnya semua. Kenapa? Karena tidak ada Injilnya. Perkawinan orang-orang Kristen, perkawinan orang-orang Katolik, semua tetap satu? Tidak. Banyak keluarga Kristiani, keluarga Katolik yang hancur berantakan karena mereka hidup dengan egonya masing-masing. Walaupun sudah di depan altar berjanji akan satu. Ada keluarga-keluarga yang akan hancur ini. Istri meninggalkan rumah, suami meninggalkan rumah, anak-anaknya tinggal begitu, dibiarkan karena mereka hidup dengan egonya masing-masing. Nah, para saudara,
Bagaimana dengan Injil Yesus yang kita dengarkan hari ini? Yesus, seperti saya katakan tadi, ini bukan suatu barang jadi. Ini sesuatu yang harus diupayakan. Pernah ada seorang ibu datang konsultasi. Menangis dia. Sedih. Kenapa? Karena suaminya mau meninggalkan dia. Apa rupanya ibu lakukan di rumah? Marah-marah saya, pastor. Kenapa marah-marah? Tak mau dia kerja, tak mau diurusnya anak-anak, tak mau dia cari uang. Marah-marah dia terus merepet. Jadi suaminya pun merasa kalau setiap hari hidup seperti ini, belum lagi kalau istrinya itu setiap hari tak pernah pakai baju bagus, pakai baju dasar terus kan. Jadi apalah gunanya berkeluarga seperti ini? Lalu saya terdiam. Ibu ini sudah cerita panjang lebar tentang keluarganya, saya terdiam, Bapak Ibu sekalian. Diam. Lalu dipikirnya bahwa saya akan mendukung dia. Saya diam. Lalu setelah lama terdiam itu, dia mulai berpikir. Keluar air matanya. Keluar air matanya, dia mengatakan seperti pengakuan dosa lah ini. Iya pastor, selama ini aku cerewet kali rupanya. Selama ini tak pernah aku dengarkan apa yang disampaikan oleh suamiku, segala macam lah dia bilang. Lalu baru dia sadar bahwa dia yang harus berubah. Bukan bapak itu, bukan suaminya itu yang harus berubah, tetapi dialah yang menjadi sumber masalah dalam keluarga. Kenapa? Diurusinya rumah ini, tapi marah bete-bete terus. Tidak ada hatinya di situ. Sehingga dia sadar bahwa yang harus berubah itu adalah dirinya. Lalu dia tak perlu lagi saya beri nasihat sudah. Setelah dia sadar, pergilah dia pulang ke rumahnya dengan hati gembira. Setelah dia menyadari bahwa dialah yang perlu berubah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dunia zaman sekarang ini, zaman teknologi ini, zaman inilah zaman paling gampang berkomunikasi. Ya kan? Tetapi sekaligus juga zaman ini zaman yang paling tidak komunikatif. Orang punya HP 2 sampai 3 sampai 4. Kalau bisa di kepalanya 1, di telinganya di 2, di pantatnya 1. Kalau bisa. Coba nanti lihatin. Orang setelah keluar dari gereja ini, siapa dulu yang dilihatnya? Atau apa dulu yang dilihatnya? HP-nya. Kayak presiden saja dia kan, kayak orang paling sibuk di dunia ini langsung dibuka HP-nya. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena saya juga begitu. Tidak komunikatif. Padahal paling banyak alat-alat komunikasi, paling banyak alat media-media sosial, tetapi zaman ini merupakan zaman yang paling tidak komunikatif. Orang bisa saja makan di meja, di rumah di meja makan, tapi masing-masing pegang HP masing-masing. Sibuk. Ayo kita makan keluar, makan kita di restoran. Oke, semua semangat. Tapi sampai di restoran main HP masing-masing. Tidak komunikatif. Bapak Ibu sekalian, di mana kita akan mendapatkan kesatuan dalam situasi yang seperti itu? Orang kalau seandainya dia tidak bisa pulang pada sore malam hari itu, ya diberitahulah istrinya, anak-anaknya atau suaminya, diberitahu. Itu kan merupakan cara berkomunikasi yang baik. Anak-anak juga seperti itu, cara berkomunikasi yang baik. Jangan mentang-mentang sudah ada WA, diperintahnya. Nada di WA itu adalah nada perintah, bukan nada memohon lagi.
Jadi zaman kita ini sudah merupakan zaman yang tidak komunikatif, dan itulah yang menjadi panggilan kita semua. Kebersatuan ini harus dihidupi dengan cara berkomunikasi yang baik. Bapak Ibu sekalian, banyak rumah tangga menjadi hancur berantakan karena tidak tahu cara berkomunikasi yang baik. Tidak ada hati dalam berkomunikasi. Yang ada hanya mulut dan kata-kata. Tidak ada hati dari ucapan yang keluar dari mulut dan kata-katanya. Tapi sekalian, kita sadar nggak bahwa ketika kita berkomunikasi selama ini tidak mengikutkan hati kita? Kita berpikir bahwa kita sudah mengatakan yang benar, tetapi itu menyakitkan bagi orang yang mendengarnya. Karena apa? Karena tidak ada hati dalam mengucapkan kata-kata tersebut. Para saudara, kalau kita mau menjahit pakaian, ada gunting, betul nggak? Ada gunting, ada jarum, dan ada benang. 3 ini. 3. Gunting itu gunanya memutuskan yang bersatu. Ya kan? Benang, nggak mungkin satu gulungan itu kita pakai. Ya kan? Memutuskan yang bersatu. Jarum, dia tajam. Dia menembus kain, menembus kulit supaya benang bisa masuk. Ya kan? Yang ketiga adalah benang. Benda yang lunak. Benda yang ujungnya lunak, tetapi dipakai untuk menyatukan yang belum bersatu. Nah, sekarang dalam berkomunikasi sosial ini, entah di keluarga kita, entah dimanapun kita berada, benda manakah yang kita pilih untuk menjadi simbol diri kita? Mau menjadi guntingkah Anda yang kerjanya kemana-mana hanya memisahkan yang bersatu? Apakah itu yang Anda cari dalam hidup Anda? Menjadi gunting di mana-mana? Atau Anda memilih untuk menjadi jarum yang gunanya menembus yang keras yang dipakai untuk masuk ke dalam? Atau Anda memilih menjadi benang, menyatukan yang terpisah, yang terputus, yang berbeda? Nah, para saudara, saya mengatakan tadi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu belum bisa terrealisir. Karena apa? Karena dasarnya adalah bukan semangat Injil. Dan semangat Injil itu apa? Kalau kita mau mendengarkan firman Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan, inilah yang menyatukan kita dengan Kristus. Kristus tidak membutuhkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk mendapatkan kemuliaannya. Kristus hanya ingin supaya kita mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Itu sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan kemuliaan yang sudah diberikan Allah kepada Kristus sendiri.
Maka para saudara, gereja kita ini, gereja Katolik ini atau Kristen semua itu sudah lebih dari 2 miliar. Kalau dilihat dari populasi dunia ini yang sudah 7-8 miliar, kecil, 2 miliar. Tapi 2 miliar ini, siapa di antara 2 miliar ini yang betul-betul menghayati kesatuan dengan Kristus sendiri? Kalau seandainya semua yang 2 miliar ini saja hidup bersatu dengan Kristus, dunia ini akan menjadi damai. Orang bisa bersatu kalau ada kasih, kalau ada damai. Tapi lihatlah, ya, ada slogan Latin yang mengatakan si vis pacem para bellum. Kalau kamu mau menginginkan damai, siapkanlah perang, siapkanlah tempur. Ini semangat dunia. Si vis pacem caritatem parate. Siapkan kasih. Para saudara, kalau kita tidak bisa menciptakan kesatuan, jangankan satu paroki ini, satu lingkungan, kita harus berdamai dulu. Kita harus tampakkan dulu kasih di sana. Jangan orang tiap-tiap keluarga hidup dengan egonya masing-masing. Jangan. Itu salah. Itu tidak Kristiani. Kalau kita hidup dengan ego kita masing-masing. Berapa keluarga lah dalam satu lingkungan itu? 25-30 keluarga. Masa begitu saja kita tidak bisa bersatu, kita tidak bisa damai, kita tidak bisa saling kasih mengasihi. Nggak seperti ibu tadi itu, ya, datang ke pastor, cerita menggosipi suaminya. Ya mungkin itulah yang kita lakukan, menceritakan bahwa orang lain sana buruk, saya yang baik. Mungkin itulah tendensi kemanusiaan kita. Maka salah satu cara yang paling tepat itu adalah mengubah diri kita. Kalau anak-anak tidak bisa mendengarkan perkataan orang tua, berarti something wrong with you, the parents. Ada sesuatu yang salah selama Anda mendidik anak Anda. Maka berubahlah. Kita gereja kasih. Panggilan kita adalah panggilan kasih. Ada satu pastor dari Bogor sana bercerita. Dia mengatakan, ketika para misionaris Belanda itu datang ke Indonesia tahun 1920-an, ya, apa yang mereka bawa ketika mereka datang menjumpai penduduk-penduduk di masyarakat untuk tertarik menjadi Katolik? Dia bagi-bagikan obat, dia bagi-bagikan makanan. Banyak orang yang terkesima, yang simpatik dengan kerja misionaris seperti ini. Akhirnya mereka menjadi Katolik. Dalam pikiran mereka itu, Kristus itu, gereja itu adalah gereja yang penuh belas kasih. Sekarang mungkin bukan beras yang kita berikan kepada mereka. Bukan obat-obatan, itu semua sudah diambil alih oleh CU, oleh bank, oleh pemerintah. Enggak. Kita buat dalam bentuk lain kemurahan hati kita yang keluar dari diri kita. Entah itu menyediakan waktu, entah itu menyediakan telinga kita untuk mendengarkan keluhan atau keluh kesah dari orang ini.
Ini bisa kita berikan sebagai wujud nyata dari kemurahan hati yang telah ditunjukkan oleh para misionaris Belanda kepada orang-orang Indonesia puluhan tahun yang lalu. Bisa kita praktekkan seperti itu asal kita mau. Maka sekali lagi ini kembali kepada soal hati. Kalau kita mau berkomunikasi dengan baik, punyalah hati dalam berkomunikasi itu. Amin.